Kayak gitu. Terus mohon maaf juga nih sebelumnya, hari ini digeser jadi siang kelasnya karena kebetulan saya lagi ada di luar kota. Takutnya nggak bisa nanti malam, jadi mending digeser siang sih, lebih aman lah. Oke, jadi sekarang kita masuk di materinya. Bentar. Subscribe. Oke. Oke, jadi hari ini kita masuk di fundamental networking, terus VLAN atau virtual local area network, dan trunk configuration atau soal materi trunking gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita bakal bahas soal dasar jaringan. Nih. Jadi teknologi jaringan ini sudah berkembang secara eksponensial secara 15 tahun terakhir ini sebagai apa ya, ibaratnya fakta yang terjadi saat inilah gitu. Jadi semua teknologi yang kita gunakan saat ini pasti semuanya terhubung dengan jaringan gitu. Bahkan mulai mungkin 5 tahun terakhir kali ya, mulai dikembangkan ada yang namanya IoT gitu. Jadi semua perangkat bisa terhubung ke internet. Nah, di mana internet itu adalah sebuah jaringan gitu. Jaringan secara global atau internasional yang saling terhubung antar negara lah gitu intinya. Jadi semua teknologi yang kita pakai saat ini sudah pastilah bisa terhubung ke jaringan kayak gitu. Nah, ini penggunaan jaringan ini berawal dari kebutuhan dari user atau ya kayak kita lah gitu, pengguna atau user, agar bisa saling berbagi data dan bisa berbagi perangkat juga gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada sharing printer, ada apa namanya sharing scanner melalui jaringan lah kayak gitu ya. Itu jadi untuk sharing penggunaan perangkat fisik gitu kayak printer, scanner dan lain-lain, itu semuanya sekarang bisa melalui jaringan kayak gitu. Oke, sorry keputus. Iya Kak, tadi juga. Sorry. Tapi sekarang kedengaran jelas kan ya suaranya? Jelas Kak. Oke. Jelas Kak. Sebentar ya. Oke, kita balik lagi. Jadi kayak gitu mungkin itu sebagai apa ya, fakta yang terjadi saat ini lah gitu terkait dengan teknologi yang kita gunakan dan saling terhubung dalam jaringan kayak gitu. Apalagi sekarang lebih maju lagi ada yang namanya teknologi video conference atau voice over IP yang kayak gitu-gitu. Jadi kita semuanya bisa saling terhubung melalui internet lah gitu. Nah, ini kayak yang kita lakukan sekarang ini video conference. Ini salah satu teknologi yang berkembang melalui teknologi jaringan lah kayak gitu intinya. Oke. Lanjut, yang kedua adalah terminologi jaringan. Ini terminologi jaringan itu ada dua. Yang pertama adalah collision domain. Ini collision domain ini adalah intinya ketika kita memiliki banyak perangkat dalam satu jaringan yang sama, nah
adanya kemungkinan bertabrakannya data yang kita kirimkan itu namanya collision domain. Nah, ini biasanya terjadi pada perangkat-perangkat yang zaman dulu lah gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya hub. Nah, kalau sekarang mungkin yang ngetren itu namanya switch gitu. Nah, itu hub sama switch ini hampir mirip, cuma secara teknologi lebih maju switch gitu. Karena si switch ini sudah bisa nih yang namanya memisahkan collision domain gitu. Jadi dia bisa mengurangi bertabrakannya paket data yang kita kirim gitu. Jadi kalau zaman dulu nih mungkin ketika kita masih ya mungkin bukan tahunnya teman-teman kali. Mungkin sekitar tahun-tahun 2000-an awal atau tahun-tahun 90-an itu untuk komunikasi antar komputer lah gitu. Itu menggunakan hub. Nah, itu hub itu dia ketika mengirimkan paket data itu dia langsung dikirimkan ke semua host gitu. Padahal yang misalnya yang butuh itu cuma satu gitu, tapi kalau di situ ada empatnya dikirim. Nah, kalau misalkan ada dua host atau dua komputer lah gitu, intinya yang mengirimkan data secara bersamaan, maka akan terjadi collision gitu atau bertabrakannya paket data gitu intinya. Itu untuk collision domain. Yang kedua adalah broadcast domain. Ini jadi intinya adalah di mana suatu perangkat jaringan ini akan melakukan broadcast sebuah paket untuk mengenalkan lah gitu, untuk mengenalkan si perangkat end user gitu. Misalkan nih PC kita atau komputer kita terhubung ke switch atau mungkin yang teman-teman pakai di rumah WiFi misalnya, kita terhubung ke WiFi tersebut, terus nanti si perangkat WiFi itu atau wireless router itu mengirimkan paket broadcast untuk mengenalkan nih, oh nih si misalkan PC saya dengan IP 192.168.1.2 gitu dengan MAC address sekian, karena setiap perangkat jaringan itu pasti ada yang namanya physical addressing dan logical addressing gitu. Physical addressing itu biasanya disebutnya MAC address, kalau logical itu disebutnya IP address gitu. Nah, ini broadcast domain ini dia mainnya di logical address gitu. Jadi kalau kita pakai perangkat switch gitu, itu pasti dia mengenalkan perangkat-perangkat yang terhubung di switch itu menggunakan broadcast gitu, di broadcast ke semua port. Misalnya portnya ada 24 itu terus kita baru nyolok, misalnya kita nyolok di port 2 gitu. Nah, itu ke port yang lain itu akan di broadcast gitu. Nah, ini namanya broadcast domain gitu. Nah, ini pasti terjadi di sebuah jaringan gitu. Nah, ini biasanya terjadi di switch gitu. Di switch karena dia akan mengirimkan paket yang mungkin teman-teman pernah dengar di oscillator lah ya. Namanya ARP gitu. Nah, jadi dia mengirimkan untuk menginformasikan MAC address tiap perangkat itu ke semua port yang ada di switch itu. Nah, ini disebutnya broadcast domain. Atau gampangnya kalau kita lihat ke pada gambar inilah. Di sini ada PC yang terhubung ke dalam satu hub gitu. Nah, ini PC-PC yang terhubung ke hub ini ketika mengirimkan data pasti ada kemungkinan yang namanya collision domain gitu. Karena pada saat misalkan nih laptop yang sebelah kiri mengirimkan data, dia kirim juga ke dua PC yang lain nih. Nah, sedangkan kalau misalkan PC yang tengah ini mengirimkan data dan dari sini datang data juga, pasti di situ akan terjadi collision domain lah gitu. Maka di situ akan terjadi namanya tabrakan paket data kayak gitu. Nah, kalau broadcast domain itu ini biasanya terjadi pada switch gitu. Karena si switch itu untuk mengenalkan nih, ini PC yang ada di sini, yang ada di atas sebelah kiri gitu.
dia pengen mengenalkan ke yang sebelah kanan. Ini dia menggunakan yang namanya broadcast gitu. Dia broadcast paketnya gitu. Dan ini di broadcastkan ke semua port yang ada. Gitu. Itu dia salah satu kelebihan dan kekurangan lah ya. Namanya teknologi pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada perangkat jaringan. Nah, ini perangkat-perangkat yang biasa dipakai di dalam sebuah jaringan adalah seperti ini ya. Ada hub, ada switch, ada juga router gitu. Nah, ini apa namanya? Tiap perangkat ini beda-beda juga fungsinya gitu. Kayak misalkan hub. Nah, hub ini biasa disebutnya sih umumnya kayak gini nih, multiple port repeater gitu. Jadi dia disebutnya sebagai repeater. Makanya ketika dia mau ngirim data ya udah langsung dikirim ke semuanya gitu. Padahal belum tentu yang dia kirimkan itu butuh gitu. Padahal yang butuh cuma ada satu perangkat aja gitu. Nah, terus yang kedua ada switch. Ini kurang lebih sama kayak hub. Ini bisa menghubungkan perangkat-perangkat end user ke dalam satu jaringan. Tetapi dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi gitu daripada hub. Karena dia menyimpan informasi physical address gitu atau MAC address setiap perangkat yang terhubung ke switch itu disimpan di memori si switch-nya gitu. Jadi dia lebih lebih intelijensinya lebih tinggi gitu, lebih pintar lah ibaratnya gitu. Karena ketika mengirimkan data dia nggak perlu ngirim ke semua portnya. Jadi cukup misalkan kita pengen mengirim ke MAC address sekian ya udah dikirimkan ke MAC address sekian aja gitu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga ada router. Ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah ya. Fungsinya router itu untuk intinya menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kayak gitu. Nah, untuk menghubungkan ini berdasarkan dengan logical addressing atau alamat logika atau IP address kayak gitu. Ini fungsi dari ketiga perangkat jaringan lah, gitu yang yang kita kenal saat ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini kita masuk ke materi VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi pada saat kita ingin membangun sebuah jaringan gitu. Ini yang umum terjadi gitu ketika kita akan melakukan desain jaringan. Yaitu yang pertama failure domain yang tak terbatas. Yang kedua adalah broadcast domain yang besar. Yang ketiga adalah banyaknya traffic MAC unicast yang tidak diketahui. Yang keempat, traffic multicast yang terbatas. Yang kelima itu sulit dalam pemeliharaan. Yang keenam, kemungkinan kelemahan keamanan. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya masalah-masalah yang terjadi ketika kita ingin membuat suatu jaringan, misalkan di suatu perusahaan dengan yang terhubung ke dalam switch gitu. Karena dia switch itu kan dia tidak bisa memisahkan broadcast domain ya. Jadi bakalan terjadi ya kayak gini, banyaknya traffic MAC, unicast yang gitu. Jadi traffic bukan traffic pertukaran data lah gitu yang nantinya kalau lama-kelamaan dia bakal ngabisin bandwidth yang kita punya gitu. Ini masalah-masalah yang terjadi ketika kita desain jaringan. Nah, terus yang ini kalau pada umumnya gitu sulit juga dalam pemeliharaan gitu karena
Kalau misalkan perangkatnya ada banyak, kayak gini, kayak sebagai contoh di gambar ini perangkat-perangkatnya ada banyak. Ini kita mesti manage secara fisik gitu, manage satu-satu gitu perangkatnya. Kayak gitu. Jadi agak sulit dalam pemeliharaannya gitu. Nah, terus yang terakhir kemungkinan adanya kelemahan dalam keamanan gitu. Nah, misalkan kayak gini nih, kayak pada gambar ini. Misalkan kita membuat sebuah jaringan dalam suatu perusahaan gitu, yang menghubungkan masing-masing divisi gitu. Nah, kalau jaringan LAN pada umumnya gitu, ketika perangkat kita terhubung ke perangkat switch atau misalkan perangkat WiFi gitu, itu pasti kita bisa saling terhubung semuanya gitu. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan gitu. Jadi misalkan ada data-data penting lah gitu yang harusnya cuma dipegang sama tim. Misalkan kalau di perusahaan ada namanya accounting atau finance gitu, tapi kalau pada LAN pada umumnya itu bisa diakses oleh divisi-divisi lain gitu. Ini kan adanya kelemahan keamanan di dalam jaringan itu gitu. Padahal sebenarnya data-data itu hanya boleh diakses oleh satu divisi aja lah gitu, nggak boleh sama divisi lain kayak gitu. Itu kelemahan keamanannya di situ. Nah, muncullah teknologi VLAN ini atau Virtual Local Area Network yang bisa mengatasi itu semua lah gitu. Ibaratnya begitu. Nah, definisi VLAN itu yang gampangnya lah ya. Kalau kita ibaratnya begini, kalau kita lihat di gambar sebelumnya nih, kalau VLAN itu secara fisik dia terhubung ke perangkat switch yang sama atau ke perangkat jaringan yang sama gitu. Itu LAN biasa kan ya, kita terhubung ke perangkat yang sama, switch yang sama kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita pakai VLAN, secara fisik ini kita terhubung ke perangkat yang sama, tetapi secara logikal atau secara logiknya gitu, itu bisa aja kita bikin nih, misalkan di sini ada 4 PC nih di manufacturing gitu. Nah, kita pengen pisah nih jaringannya. 2 PC misalnya ke jaringan A, 2 PC ke jaringan B gitu. Tapi di satu perangkat yang sama gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan VLAN gitu. Nah, itu jadi definisi yang gampangnya adalah VLAN itu dia terhubung ke perangkat fisik yang sama, perangkat switch yang sama, tetapi terpisah secara logikal. Nah, ini terpisahnya berdasarkan ID gitu. Nanti ada di penjelasan berikutnya, VLAN ini berdasarkan ID gitu. ID-nya ditentukan berdasarkan nomor-nomor lah. Gitu. Nah, keuntungannya apa kalau kita pakai VLAN? Yang pertama, dapat memperkecil broadcast domain. Kenapa bisa memperkecil? Karena dalam satu perangkat yang sama, udah kita pisah-pisahin lagi nih. Jadi misalkan ada, ini VLAN-nya berdasarkan angka ya, misalnya VLAN 10 gitu. Nah, berarti dia broadcast-nya cuma ada di VLAN 10 aja. Nanti misalkan ada lagi VLAN 20 di switch yang sama, dia nggak bakalan dapat broadcast dari si VLAN 10 gitu. Jadi memperkecil lah gitu broadcast domain. Jadi nggak banyak yang di broadcast, perangkat yang bakalan di broadcast oleh si switch itu gitu. Nah, ini pengelompokan VLAN ini bisa berdasarkan macam-macam lah gitu, berdasarkan lokasi, berdasarkan fungsi, berdasarkan departemen, aplikasi atau protokol, kayak gitu. VLAN itu bisa dikelompokkan berdasarkan contohnya 4 hal ini atau bisa juga yang lain lah. Itu tergantung si network adminnya lah kayak gimana gitu. Nah, contohnya contoh penggunaan VLAN itu mungkin ini teman-teman udah banyak yang tahu tapi mungkin nggak
menyadari kalau itu pakai VLAN kali. Jadi misalkan internet rumahan yang teman-teman pakai lah gitu, kan ada yang namanya triple play gitu. Jadi dia si paket internet itu dia bisa buat internetan, bisa buat kita nonton TV atau video. Yang ketiga bisa juga buat nelpon. Nah, gimana sih secara, kan kalau kita lihat si provider itu cuma narik kabel, satu kabel masuk ke modemnya lah gitu, perangkat modemnya. Udah, yang kita tahu kan itu aja. Nah, sebenarnya secara konfigurasi di belakangnya untuk memisahkan tiga layanan tersebut itu dipisahkan menggunakan VLAN gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya mah jalurnya cuma satu gitu, cuma di dalamnya itu dia dipisahkan nantinya berdasarkan VLAN. Kalau VLAN-nya match nih, misalkan di modem kita di setel VLAN 10. Nah, di sentralnya juga ada nih VLAN 10, dia buat layanan internet. Nah, ketika di set match, ya berarti dia dari jalur itu bisa internetan kayak gitu. Nah, begitupun layanan videonya atau TV-nya, TV IPTV dan layanan teleponnya, telepon VoIP lah ya, voice over internet protocol kayak gitu. Nah, itu sebenarnya buat memisahkan ketiga layanan dalam satu perangkat itu dia menggunakan VLAN. Itu mungkin contoh real yang banyak teman-teman tahu, cuma mungkin secara konsepnya masih belum tahu gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi fitur dari VLAN, itu segmentation, flexibility, security gitu. Ini yang pertama segmentation. Nah, segmentation itu jadi kalau kita menggunakan VLAN kita bisa membagi-bagi lah gitu berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, mungkin berdasarkan lokasi, berdasarkan layanan, berdasarkan divisi kayak gitu. Itu kita bisa membuat segmentasinya gitu. Segmentasinya masing-masing gitu. Mau dia di perangkat yang sama maupun di perangkat switch yang berbeda. Nah, yang kedua flexibility. Kenapa dia lebih fleksibel? Karena ketika kita menggunakan VLAN, terus misalkan di perusahaan itu misalkan punya 3 lantai nih kayak sesuai gambar ini. Nah, ada 3 divisi, sales, HR, sama engineering gitu. Nah, ini masing-masing divisi tersebar di lantai yang berbeda, tapi sebenarnya bisa saling terhubung gitu. Jadi dia lebih fleksibel. Pertama lebih fleksibel dalam konfigurasi maupun dalam manajemennya kayak gitu. Jadi walaupun ini PC milik sales ini ada di 3 lantai yang berbeda, tapi dia bisa saling terhubung gitu. Karena dia di tiap lantai VLAN-nya sama gitu. Maupun HR maupun engineering gitu. Nah, yang ketiga security. Kenapa lebih secure gitu? Karena dari sales nggak bisa terhubung ke HR, nggak bisa terhubung ke engineering gitu. Jadi antar VLAN yang berbeda itu tidak bisa saling terhubung. Kayak gitu. Itu fitur-fitur dari VLAN. Oke. Nah, ini sebagai gambaran aja. Jadi ketika kita punya 3 VLAN di dalam switch yang sama, berarti kita udah memisahkan 3 broadcast domain gitu. Jadi yang kalau di sini ada engineering, marketing, sama sales. Jadi ketika ada perangkat baru di VLAN-nya engineering masuk ke switch ini, yang di broadcast cuma perangkat-perangkat yang ada di VLAN engineering aja. Si marketing sama sales nggak bakal di broadcast sama si switch ini kayak gitu. Jadi makanya ketika kita menggunakan VLAN, kita bisa memisahkan broadcast domain berdasarkan VLAN-nya masing-masing kayak gitu. Jadi bakal memperkecil traffic broadcast yang nantinya bisa menyebabkan
habisnya bandwidth jaringan kita lah gitu intinya. Gitu. Selanjutnya VLAN ini sebagai batas fisik. Nah, kenapa sebagai pengganti batas fisik? Jadi ketika semua perangkat switch saling terhubung dan lokasinya misalnya terpisah gitu, tetapi VLAN-nya sama, dia pasti bisa saling terhubung. Kayak misalkan ini, ada VLAN 2 di switch 1 gitu. Nah, ada lagi VLAN 2 di switch 2. Nah, ini bisa saling terhubung nih. Walaupun secara lokasi ini berbeda gitu. Nah, VLAN ini juga bisa sebagai batas fisik ketika misalkan kita punya router nih. Biasanya umumnya ya, router itu port fisiknya, atau mungkin teman-teman tahu port LAN atau port WAN-nya itu, misalnya kalau router Cisco itu bisa cuma 2 atau 4 lah gitu. Nah, ketika kita menggunakan VLAN, ini bisa mengganti batas fisiknya si router ini. Router ini cukup cuma punya satu port aja, tetapi dia bisa punya ketika kita hubungkan ke switch ini, kita bisa punya banyak jaringan lah gitu. VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kayak gitu. Jadi bisa mengganti batas fisiknya si router gitu. Ketika kita menggunakan VLAN. Itulah kelebihan VLAN kayak gitu. Terus ada lagi operasi pada VLAN. Nah, setiap logical VLAN atau setiap VLAN ID itu seperti sebuah fisikal. Jadi ketika kita create VLAN di dalam switch, itu seperti kita punya switch lagi di dalam switch lah gitu intinya. Jadi seakan-akan gitu perangkat yang ada di switch itu terpisah secara fisik gitu, padahal hanya secara logikal aja gitu. Nah, terus VLAN ini juga dapat menjangkau hingga beberapa switch kayak gitu. Jadi kalau kita punya 10 switch gitu. Nah, ini bisa saling terhubung ketika kita set VLAN-nya sama gitu. Nah, terus ada lagi teknologinya yang namanya trunk atau trunking. Ini dapat membawa beberapa VLAN gitu. Jadi ketika kita punya banyak switch, antar switch ini atau switch ketemu router atau antar perangkat jaringan lah gitu. Ini seharusnya terhubung dengan menggunakan teknologi yang namanya trunk gitu. Jadi trunk itu buat menghubungkan antar perangkat jaringan dan dia bisa melewatkan beberapa VLAN gitu. Jadi kita bikin satu jalur dan di satu jalur itu dia bisa membawa beberapa VLAN. Kayak gitu intinya. Nah, kemudian teknologi trunk ini menggunakan enkapsulasi. Nah, mungkin nanti teman-teman bakal belajar juga di mata kuliah lain ya soal enkapsulasi. Jadi di trunk ini trunking ini akan menggunakan enkapsulasi. Makanya dia bisa membawa banyak VLAN karena dia melakukan enkapsulasi gitu pada saat pengiriman paket datanya gitu. Kayak gitu. Terus identifikasi pada VLAN ada 2 ya. Di dalam VLAN ini ada access link. Ini sebuah link yang merupakan bagian dari satu VLAN. Jadi secara gampangnya gitu, ketika kita punya switch yang bisa kita manage, yang terhubung ke dalam yang terhubung ke perangkat end user, misalnya ke PC, ke printer dan lain-lain, itu pasti menggunakan access link gitu. Nah, kalau misalkan yang terhubung antar jaringan itu menggunakan trunk link kayak gitu. Karena dia ibaratnya buat nginformasi ini di switch gua ada VLAN sekian. Nah, di VLAN di switch yang kedua biar tahu nih ada VLAN 1 2 3 4 gitu di switch 1 dan nanti di switch 2 bisa saling ngobrol lah gitu intinya. Si VLAN-VLAN-nya kayak gitulah intinya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita punya warna-warna yang digambarkan sebagai VLAN, misalnya warna merah ini sebagai VLAN A misalnya, hitam itu sebagai VLAN B. Nah, ini warna-warna yang
VLAN yang warna-warna di sini ini adalah akses link gitu, dan ini akan terhubung ke perangkat end user, ke PC, ke printer, ke scanner yang gitu-gitu deh. Nah, kalau kita punya dua switch atau lebih, nah ini ada lagi yang namanya terang gitu. Nah, si terang ini bisa melewatkan beberapa warna gitu. Jadi kalau kita punya VLAN 10 lewat satu terang gitu. Nah, ini bisa dilewatin semua gitu. Makanya di sini warnanya ada semua kan. Jadi bisa dilewatin. Jadi ketika dari VLAN merah yang ada di switch B pengen terhubung ke VLAN merah di switch A. Nah, ini melewati si terang dulu gitu. Gitu. Ini mungkin rada ngejelimet, tapi ketika prakteknya mah gampang-gampang aja gitu. Nah, ini fungsi terang. Fungsi terang itu kalau kita memiliki dua switch, atau kita punya switch dan router, atau switch sama switch gitu yang pengen saling terhubung, nah ini kita menggunakan terang. Kenapa menggunakan terang? Karena kalau kita menggunakan teknologi VLAN dan ingin dikomunikasikan ke perangkat lainnya, ini harus melalui si mode terang ini, si port yang sebagai terang ini gitu. Nah, ini nanti konfigurasinya di switch-nya gitu. Kita mau sebagai akses atau mau sebagai terang kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau kita tanpa menggunakan trunking, nah ini warna-warna ini mewakili VLAN ya. Nah, kalau tanpa trunking, ketika kita punya dua switch, nah ini misalkan VLAN 100 pengen VLAN 100 di switch A pengen terhubung ke switch B, ini kita harus tarik kabel satu-satu gitu kalau kita tanpa trunking. Nah, itu kan jadi tidak efisien gitu. Misalkan kita punya 10 VLAN, kita pengen saling terhubung, berarti kita harus narik 10 kabel fisik gitu. Itu kan pasti ngabisin port aja ya. Nah, makanya ada namanya trunking gitu. Kalau dengan trunking cukup satu aja. Satu kabel, nanti dia bisa melewatkan semua VLAN kayak gitu. Itu sih gampangnya, trunking dan VLAN dan trunking gitu. Nah, kalau jadi sebenarnya VLAN dan trunking ini bisa digunakan kalau kita menggunakan switch yang manageable atau yang bisa kita manage lah gitu. Kalau misalkan switch yang yang nggak bisa di manage gitu, misalkan kayak switch yang biasa kita pakai gitu di rumahan, atau mungkin kalau di Lab Telkom tuh pasti ada, di Lab Telkom ada switch yang biasa lah gitu. Itu yang nggak bisa di manage, itu kita nggak bisa pakai teknologi VLAN ini, dan tidak bisa menggunakan trunking ini. Gitu. Nah, di switch ini ketika menghubungkan antar perangkat jaringan, ada namanya menggunakan port mode terang gitu. Ketika dia terhubungnya ke perangkat end user, ke PC, ke printer, ke laptop, ke handphone kayak gitu-gitu, itu pakainya port mode akses kayak gitu. Itu mode-mode yang ada di switch ya. Kayak gitu. Jadi materinya sampai sini. Sebelum kita praktekin, ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman? Mungkin ada yang masih kurang jelas atau kecepatan, bisa ditanyain dulu sebelum kita praktekin buat materi hari ini. Topologi. Ya, ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Dari saya belum, Kak. Belum ya? Oke. Oke deh. Kalau gitu kita coba langsung praktekin aja dulu ke
Ini sekalian saya jelasin soal penggunaan EVNG-nya ya. Oke. Gedein dulu deh. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi nanti ketika teman-teman pakai EVNG, biar gampang, nanti ketika login pilih HTML5. Jadi biar konsolnya itu langsung dari browser. Ketika login, ketika nanti login nggak bakal langsung ke halaman lab ini. Nanti bakalan ada di sini. Silakan nanti teman-teman bikin folder. Ya, ini udah ada yang bikin juga. Bikin folder baru, apa sesuai namanya aja. Kalau bisa nama dan kelas sih. Udah kayak gitu, nanti dibuka foldernya, bikin lab baru, lab test misalnya. Kayak gitu. Nah, nanti bakal langsung buka sini. Nah, ketika kita udah ada di lab ini, kita bisa mempraktekkan semuanya lah gitu. Nah, kalau kita dilihat modul praktikumnya yang ada di saya ulangi dulu. Yang ada di Google Classroom. Nah, ini misalnya teman-teman praktekkan kayak gini gitu. Nah, ini kita tinggal buka EVNG-nya. Nah, ketika pengen nambahin perangkat-perangkat atau di sini sebutnya objek, klik di sini add an object, terus pilih node. Nah, ini di sini node-nya terbatas. Udah jadi cuma beberapa yang kita upload lah gitu. Nah, kalau teman-teman pengen prakteknya switch, nah ini milihnya yang IOL, Cisco IOL. Ini untuk switch. Udah, nanti, nah ini karena karena image yang dipakainya sebenarnya bukan switch ini, kayak router gitu. Cuma difungsikan sebagai switch. Ini makanya gambarnya di sini router gitu. Tapi bisa diganti. Nanti dikasih nama aja bebas. Switch 1 misalnya. Switch 1. Nanti ikonnya diganti biar nggak pusing. Biar nggak bingung juga. Misalnya switch. Nah di sini ada pengaturan portnya gitu. Di sini aja Ethernet port group ini yang kita pakai. Kalau kita kita masukkan angka 1, ini berarti di switch itu cuma ada 4 port aja. Nah, kalau kita butuh lebih ya kita tambahin misalkan 2 gitu biar ada 8. Ya, 2 aja cukup. Tinggal save. Udah. Terus kalau kita butuh satu lagi, tambahin lagi, namain jangan lupa biar nggak bingung nantinya. Switch. Ini 2 juga. Oke. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kita pengen menghubungkan gitu. Ini switch 1 sama switch 2 pengen disambungin. Kita klik di sini, nanti ada tombol kayak saklar gini. Ini kita tarik aja ke sini. Tinggal save. Udah. Nah, ini bakalan kelihatan. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai tracer gitu, kurang lebih sama sih. Cuma kalau EVNG ini secara softwarenya gitu atau OS-nya ini benar-benar asli OS perangkatnya gitu. Kalau di sini kita pakai Cisco, benar-benar si OS Cisco-nya kayak gitu. Nanti bakal kelihatan lah bedanya.
Oke, di sini kita coba tambahkan juga PC, virtual PC. Ini boleh dikasih nama juga PC 1 misalnya. Tambah lagi PC 2. PC 2. Oke. Nah, ini saya bakal contohin dulu ketika kita nggak menggunakan VLAN gitu. Ini kita sambungin ke switch-nya biar saling terhubung. Oh iya, nanti kalau misalkan kurang jelas soal komen-komen yang saya masukin, nanti di praktikumnya nih udah ada komen-komennya. Nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Oke, kalau kita udah nih, ini buat contoh aja. Kita ada 2 PC terhubung ke satu switch, misalnya. Nanti kalau ada lebih, mau ditambahin boleh. Tinggal ditambahin aja. Oke, nah, kalau kita udah selesai begini, mau ngonfig, tinggal diklik kanan, start. Klik kanan, start sampai dengan warnanya hijau kayak gini. Oke, nah ini saya bakal nyontohin kalau kita konfigurasi tanpa VLAN. Nah, secara konsepnya gitu, kalau kita punya 2 perangkat yang terhubung ke switch, ini pasti dia ada di satu jaringan yang sama. Makanya ketika kita sambungin IP-nya sama, dia bakal langsung terkoneksi. Nah, kita buktikan di sini. Nah, ini kalau misalkan kita pengen konfigurasi perangkatnya, kita klik aja. Kita klik, nanti bakalan muncul halaman baru, halaman terminalnya. Coba satu lagi. Nah, kayak gini. Ini kalau tampilannya kayak gini, VPCS ini berarti kita lagi pengen konfigurasi si perangkat PC gitu. Nah, buat nambahin IP address di PC-nya, kita ketik aja IP, terus IP-nya berapa, misalnya 192.168.100.1 misalnya. Nah, ini kalau di komputer teman-teman mungkin setting IP address itu menggunakan subnet mask. Kalau di sini kita cukup masukin prefixnya aja, misalnya /24 kayak gitu. Masukin. Nah, ini dia bakal konfigurasi. Nah, ini karena kita masukin /24, jadi bakalan masuk kayak gini. IP-nya 192.168.100.1, subnet masknya 255.255.255.0. Ini kayak pelajaran subnetting sebelumnya nih. Gitu. /24 itu subnet masknya segini. Gitu. Udah, kita udah config di PC 1, sekarang di PC 2. Sama IP. Nah, ini IP-nya nggak boleh sama ya. Terus beda. Kalau sama nanti bakal konflik. Udah. Nah, ini kondisi pada saat kita belum konfigurasi si switch-nya gitu, belum kita apa-apain. Jadi tanpa menggunakan VLAN. Kita coba lakuin ping 100.1. Nah, dia langsung terhubung. Kita coba ping sebelahnya. Nah, udah terhubung juga. Jadi secara konsep ini sudah sesuai ya. Jadi ketika PC terhubung ke ada beberapa PC terhubung ke switch yang sama, maka secara otomatis akan menjadi satu jaringan yang sama gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba kita bedain menggunakan VLAN gitu. Ini kita buka switch-nya. Sama kayak tadi, diklik aja. Nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, ini tampilan konfigurasi
dari switch. Mungkin kalau teman-teman yang biasa menggunakan CLI atau command line, biasalah menggunakan ngelihat tampilan kayak gini. Nah, ini sekedar perkenalan ya. Di command line si Cisco ini ada beberapa mode. Kalau ada tandanya ini tuh berarti lebih dari ya. Lebih dari ini berarti namanya user exec mode. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di sini, cuma bisa show aja, show apa gitu. Kita tinggal tanda tanya kayak gitu. Nah ini kita cuma bisa show aja gitu. Kalau kita ketik enable, nah ini masuk beda nih. Apa ya? Lupa deh. Nah kalau kita ketik enable di menu user exec mode yang tanda lebih dari ini bakalan masuk ke yang tandanya pagar. Nah, ini namanya privilege mode. Privilege mode, tapi dia cuma bisa show juga. Show apa, cuma lebih banyak lagi sih. Mau show apa gitu. Show, misalnya show VLAN, kayak gini bisa bisa kelihatan. Nah, sebagai intro juga, tadi kenapa si PC yang terhubung ke switch ini tuh bisa langsung saling terhubung atau dianggap sebagai jaringan yang sama gitu karena dia terhubung ke VLAN yang sama gitu atau kalau di perangkat-perangkat switch yang manageable itu dia punya namanya VLAN default gitu. VLAN default itu biasanya VLAN 1 nih. Nah, secara default port-port yang ada di switch itu akan terhubung masuk ke dalam VLAN 1 gitu. Makanya tadi si dua PC itu langsung terhubung ke jaringan yang sama gitu dan bisa saling komunikasi ketika kita sudah melakukan konfigurasi IP-nya karena dia masuk ke VLAN yang sama kayak gitu. Nah, ketika kita pengen melakukan konfigurasi maka kita harus masuk ke global config namanya, yaitu kita mesti ketik configure terminal kayak gini. Nah, kalau udah ada tulisan config di sini, nah berarti kita bisa config apa aja nih, kayak gitu. Oke. Yang pertama kita lakuin adalah kita buat VLAN. Gimana sih cara buat VLAN? Buat VLAN tuh cukup ketik VLAN. Nah, ID-nya ini berdasarkan nomor gitu. Nah, range-nya saya agak lupa dari 1 sampai kalau nggak salah 2000-an deh. Nanti coba kita cari-cari lagi buat range ID yang bisa dipakai. Nah ini karena VLAN 1 udah dipakai, terus ada lagi ini yang default ini sebenarnya bukan cuma satu, ada lagi 1002, 1003, 1004, 1005, jadi ini nggak bisa dibikin lah gitu. Ini udah bawaan dari si Cisco-nya. Jadi kita kalau bikin misalkan VLAN 100 gitu. Udah kayak gini. Ini udah jadi nih VLAN-nya. Terus kita karena ada 2 port, kita pengen coba bikin 2. Ketik lagi VLAN 200. Nah ini semua konfigurasi ini harus dilakuin di global config. Ketika teman-teman udah masuk di menu yang ada tulisan config-nya kayak gini. Kayak gitu, terus exit. Kita cari lagi show VLAN. Nah, bisa dilihat VLAN 100 sama VLAN 200 sudah kebikin. Nah, terus tinggal gimana caranya nentuin nih si PC 1 misalnya pengen masuk ke VLAN 100. Si PC 2 pengen masuk ke VLAN 200. Itu gimana caranya? Kita lihat aja dulu si PC 1 ini masuknya ke port mana nih? PC 1 di switch-nya masuknya ke port Ethernet 01. Nah, berarti ini kita mesti masuk ke ke si port Ethernet 01 gitu. Jadi
konfigurasi VLAN ini per port di switch-nya ya. Gitu. Jadi teman-teman masuk lagi ke menu global config, terus masukin interface Ethernet 01. Tadi kan di Ethernet 01. Enter. Udah, terus karena kita pengen jadiin port ini sebagai VLAN akses, karena yang kayak tadi saya jelasin, ketika switch ini terhubung ke perangkat end user atau perangkat seperti PC, printer, dan lain-lain, itu menggunakan namanya access link atau model akses kayak gitu. Nah, kita tinggal ketik switch port model akses gitu. Nah, ini kalau teman-teman nggak hafal, komennya tinggal ketik aja misalnya depannya apa? SW, terus pencet tab. Nah, dia bakal nyempurnain sendiri lah. Gitu. Switch port mode akses. Terus kita masukin nih. Ini si PC1 kan ada di Ethernet 01, pengen masuk ke VLAN 100. Tinggal masukin lagi switch port, akses, VLAN 100. Ini switch portnya itu mode akses. Nah, ini dia pengen masuk ke VLAN berapa? VLAN 100. Udah, kayak gitu. Terus kita ketik lagi. Kita lihat lagi PC2. PC2 ini ada di Ethernet 0/2. Kita ketik lagi di sini interface Ethernet 0/2. Udah, kita ketik lagi switch port mode akses sama switch port akses VLAN 200. Ini yang port 2-nya pengen kita jadiin VLAN 200. Udah kayak gini. Kita coba lagi, kita cek. Kita cek lagi bisa pakai command yang tadi show VLAN. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat di sini VLAN 100 udah masuk port Ethernet 01. Terus VLAN 200 udah masuk Ethernet 02 kayak gitu. Udah. Ketika udah begini, kita buka lagi PC-nya. Di sini. Kita lihat. Salah bentar. Show IP. Nah, ini kan IP-nya satu segmen nih. Harusnya secara logika ini bisa langsung terhubung gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita udah misahin pakai VLAN gitu. Kita tes lagi pakai ping. Ini 102. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika kita udah misahin menggunakan VLAN, ini walaupun PC-nya menggunakan satu segmen yang sama, dia nggak bisa saling terhubung. Sedangkan tadi bisa gitu. Ini juga harusnya nggak bisa sebaliknya. Titik 1. Gitu. Nah, sama nggak bisa juga. Jadi itu konsep VLAN sih kayak gitu. Jadinya walaupun dia ada di switch yang sama, bahkan sampai dengan segmen IP-nya sama, kalau kita pisahin VLAN-nya, yang ini VLAN 100, yang ini VLAN 200, dia nggak bakal bisa saling terhubung. Nah, terus gimana nih kalau kita punya dua switch, terus punya dua PC juga yang masuk ke VLAN 100 sama VLAN 200. Coba kita bikin lagi. PC 3. Tambah lagi. PC 4. Sini. Masukin lagi ke sini. Udah. Kita sambungin. Udah, terus kita nyalain. Udah ya.
Nah, ini sesuai dengan teori yang tadi, ketika dua switch saling terhubung, ini harus di-set sebagai trunking nih, si jalurnya sebagai trunk di dua sisi. Jadi di switch 1 di-set sebagai trunk, di switch 2 di-set sebagai trunk. Nah, gimana setnya? Kurang lebih sama sih sama yang pada saat kita set mode VLAN di portnya. Kita lihat dulu di switch 1 Ethernet 00. Kita masuk ke Ethernet 00. Kita masuk lagi ke global config. Kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Nah, ini komennya beda. Switch port. Bentar. Lupa. Switch port. Oh, ini pertama switch port. Trunk encapsulation.1q. Nah, kita tentuin dulu nih si port yang sebagai trunk ini pengen kita pakaiin enkapsulasi apa gitu. Nah, umumnya sih pakai ini. .1q di enter, terus kita set switch port mode trunk. Nah, ini kita nggak perlu set VLAN lagi kalau untuk trunk. Jadi dia secara otomatis akan melewatkan semua VLAN yang ada di switch ini. Gitu. Sekarang di switch 2 kita konfigurasi dulu trunknya. Masuk lagi ke global config. Masukin lagi interface Ethernet 0/0. Switch port trunk encapsulation.1q. Switch port mode trunk. Udah. Nah, ini berarti dua switch ini udah saling terhubung menggunakan trunking. Sekarang di switch 2 kita tinggal set nih dua PC ini. Si PC 3 masuk ke ke VLAN 100, si PC 4 ke VLAN 200. Kita buktiin antar switch ini PC ini bisa saling terhubung nggak gitu. Sekarang di switch-nya dulu deh. Di switch-nya di port kita lihat lagi di sini Ethernet 01. Kita masuk interface Ethernet 0/1. Kayak tadi sama switch port mode akses karena ini ke perangkat end user gitu, pakainya mode akses. Terus switch port akses VLAN 100. Karena tadi PC 3 pengen masuk ke VLAN 100. Sorry, di sini VLAN-nya belum kebikin. Kita bikin dulu VLAN 100, VLAN 200. Baru kita masuk lagi ke interface-nya. Interface Ethernet 01. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Udah, sekarang yang satunya yang PC 4. Kita lihat. Dia di port mana? PC 4 ini ada di port Ethernet 02. Kita tinggal masuk ke situ. Interface Ethernet 0/2. Tinggal masuk lagi switch port mode akses switch port akses VLAN 200. Udah, VLAN-nya udah kita set. Tinggal PC-nya kita kasih IP aja. IP 92.168.3/24. PC 4 IP 100.4/24. Udah. Nah, sekarang kita tinggal buktiin aja harusnya yang VLAN-nya sama itu bisa saling terhubung. Di sini yang VLAN-nya sama adalah PC 1 dengan PC 3, PC 2 dengan PC 4.
Nah, sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kita coba pakai ping 168.100.3 ya. Ini bisa. Sekarang kita coba ke PC 4, buktiin bisa apa enggak. Titik 4. Nah, nggak bisa kan? Kayak gitu. Nah, sekarang PC 2 ke PC 4. 100.4. Nah, itu bisa. Jadi, kalau VLAN-nya sama, dia pasti bisa saling terhubung. Kalau VLAN-nya berbeda, dia nggak bakal bisa terhubung karena secara logik, secara konfigurasi, itu dianggapnya berbeda jaringan kayak gitu. Nah, ini tiap VLAN ini boleh menggunakan subnet IP yang berbeda. Umumnya sih berbeda gitu. Jadi misalkan tadi VLAN 100 IP-nya misalnya 192.168.20.1 misalnya. Nah, yang 200 192.168.30.1 gitu, /24 dua-duanya. Nah, ini kan subnetnya berbeda. Bisa juga sama gitu, cuma umumnya adalah berbeda kayak gitu. Jadi itu soal VLAN dan trunking sama cara penggunaan si EVNG-nya ini. Nah, itu nanti misalkan teman-teman pengen nambah shape gitu, custom shape aja, bentuknya apa gitu, di EVNG kayak gitu. Atau misalnya mau nambah tulisan, tinggal nambah teks apa gitu teksnya. Nah, itu. Misalnya mau nambahin di sini VLAN 100 atau VLAN 200 kayak gitu. Ini pakainya teks kayak gitu. Ini cara penggunaan si EVNG dan penjelasan soal VLAN dan trunking. Jadi walaupun switch-nya berbeda tapi VLAN-nya sama, dia pasti bisa saling terhubung gitu. Intinya sih begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung buat pakai si EVNG-nya gimana? Atau mau nanti aja? Gimana? Ada yang mau? Nanya. Siapa nih? Lucy, Kak. Bentar, pelan banget. Oke. Kak, kan di dalam satu VLAN yang sama itu boleh boleh range IP-nya berbeda gak? Jadi nggak sama gitu range IP-nya di network yang sama. Oh, di VLAN yang sama, tapi IP-nya beda, range IP-nya beda gitu. di tiap PC-nya beda gitu. Iya. Oh, nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus sama. Harus sama, betul. Karena gimana caranya kita menentukan si PCI A sama PCI B ini di satu jaringan yang sama? Pertama, secara fisik kita lihat nih, dia ada di perangkat yang sama. Yang kedua, dia menggunakan IP di subnet yang sama gitu. Itu buat ngelihat dia ada di jaringan yang sama. Jadi kalau kita menggunakan VLAN, misalkan kayak tadi VLAN 100, si VLAN 100 ini harus menggunakan di semua PC-nya ya, di semua perangkatnya itu harus menggunakan IP address yang subnetnya sama kayak gitu. Jadi misalnya kan kayak tadi 192.168.100.0/24 berarti di semua perangkatnya itu harus menggunakan subnet itu gitu. Perangkat yang menggunakan VLAN 100. Nah, nantinya misalkan kalau di VLAN 200 mau berbeda, ya itu silahkan karena itu sudah berbeda jaringan kayak gitu. Oke, Kak. Ngerti. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau mau langsung aja nanti dipraktekin? Nanti silahkan sih bisa dicoba nih. Apa namanya? Yang ada di modul, dicoba dipraktekin dulu.
Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyain, nanti baru ngerjain tugasnya kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kita sistemnya bikin latihan dan tugasnya di IVNG itu kan. Terus nanti yang tugasnya itu kita ngumpulinnya, apa kita ngerjainnya di IVNG aja atau ada submitan buat pengumpulannya itu gimana? Ada paling kalau yang sebelumnya sih nanti teman-teman praktekin di IVNG, nanti teman-teman capture aja buat konfigurasinya kayak gimana. Misalkan nanti misalkan menggunakan 3 VLAN, VLAN A, B, C. VLAN A itu segmen IP-nya berapa, dijelasin aja nanti di di Word, nanti di convert jadi PDF itu yang di-upload. Nanti konfigurasinya kayak gimana di capture, hasilnya kayak gimana nanti di capture, dimasukin ke modul itu. Nanti yang disubmit di Google Classroom itu hasilnya. Nanti juga saya bisa lihat sih yang teman-teman kerjain di IVNG-nya gitu. Jadi nanti yang disubmit cukup hasilnya aja yang dalam bentuk modul PDF sih. Gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Kalau tidak ada, paling sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, kita boleh diskusi di grup kelas. Kita diskusi santai aja. Teman-teman silakan tanya apapun. Kalau masih belum ngerti atau misalkan kayak kemarin ada yang kendala buat login ke IVNG-nya, boleh diskusi di grup juga. Kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Nah, cuma nih selama Ramadan mungkin kita harus tentuin lagi nih fixnya di jam berapa ya biar nggak mengganggu ibadah teman-teman juga yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kayak gitu nanti kita tentuin lagi jadwalnya jam berapa enaknya gitu. Paling itu. Mudah-mudahan selalu dilancarkan aja lah ya. Dan teman-teman bisa mengikuti matkul ini dengan baik kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.